Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma Sa'efi dahulu merupakan amalan yang dirahasiakan di kalangan ahli marifat atau para wali Allah, dan jarang dimiliki oleh orang awam. Banyak orang yang mencarinya jika dapat dipelajari, dan belum tentu bisa dapat memilikinya, karena dahulu guru yang memilikinya jarang mau menurunkan kepada sembarang orang, karena takut disalahgunakan. Karena Asma Sa'efi juga mengandung banyak rahasia yang tidak mudah dipahami oleh orang awam, yang merupakan sumber mujizat dan karomah maupun kekuatan para Nabi Allah dan Rasul Allah. Salah satunya senantiasa diamalkan oleh Nabiullah Khidir Baya bin Malkan alaihi salam. Dan para nabi setelahnya. Selain itu para malaikat Allah seperti salah satunya oleh malaikat Ruhyail, dan para malaikat Muqarrabin, dan Karabiyun. Memang setiap orang diperbolehkan untuk mempelajari dan mengamalkannya secara hak asasi, akan tetapi daya serap otak dan tingkat pemahaman tiap manusia serta kemampuan manusia itu sendiri untuk mengamalkan isi kandungannya sering terjadi perbedaan antara satu sama lainnya. Memang tidak perlu sama, begitu juga kemampuan dalam mempraktekkan ilmu yang telah diketahui dan dipahaminya. Siapa yang akan atau mau mengamalkan Asma Sa'efi, maka berniatlah dahulu dengan niat ibadah kepada Allah dan hanya mengharap keridhaan Allah untuk keselamatan dunia dan akhiratnya. Inilah salah satu ilmu hikmah kelas atas dan rahasia para waliullah atau aulia Allah. Sa'efi Lahutiyah ini termasuk Sa'efi yang sangat langka, hanya ada di dalam kitab Asrarul Aulia fi Majmu'atid Da'awat atau kitabnya Syekh Jamaluddin Akbar Khan atau Syekh Jumadil Kubro. Dengan Sa'efi inilah Allah subhanahu wa ta'ala membuat alam arsy dan alam kursi. Sa'efi ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Ishak alaihi salam. Sa'efi ini memiliki 3 hodam dari golongan malaikat ruhani yang berjulukan Khofyail, As'afyail, dan Kalkayail. Sa'efi Lahutiyah ini bisa dikatakan sebagai dalam tanda kutip senjata ampuh, yang multifungsi, karena mencakup urusan dunia dan akhirat. Sesungguhnya ilmu ini penuh dengan keberkahan dan mustajab jika terus diamalkan secara roja atau pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat wajib yang harus dipenuhi mutlak dalam pengamalan Sa'efi Lahutiyah adalah sholat. Karena hanya dengan sholat fardu yang bisa meredam semua aura yang akan memasuki ruh dan jasad, juga dengan sholat bisa mengontrol karakter negatif pribadi manusia seperti sifat pemarah, iri, dengki, hasut pendendam dan lainnya. Karena sifat Sa'efi Lahutiyah ini sangat keras dan permanen juga punya jangkauan yang sangat luas. Sa'efi Lahutiyah ini selain dapat meningkatkan ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, juga bermanfaat jika diamalkan seperti berikut. A. Dibaca 2013 kali pada malam Jumat. Jin atau makhluk gaib apa saja yang ingin Anda hadirkan maka akan hadir seketika. Sebelum mengamalkan, bentengi sekitar tempat wirid kita dengan membaca syahadat 13 kali terlebih dahulu kemudian sholawat 7 kali. B. Apabila dibaca tengah malam 1313 kali selama 7 hari maka Anda akan melihat tembus 7 lapis bumi ke bawah dan terlihat apa-apa yang ada di dalamnya. C. Apabila dibacakan di atas 4100 kali, kemudian tiupkan kepada 2 telapak tangan, lalu usapkan pada semua anggota tubuh, maka tidak akan terlihat oleh semua matanya makhluk seperti manusia, jin, binatang, untuk agar terlihat kembali tinggal dibacakan Sa'efi Lahut 3 kali. Insya Allah akan kembali dalam keadaan semula. D. Apabila dibacakan 13 kali, maka akan terjaga dari semua gangguan jin, dan makhluk gaib lainnya, dan akan terhindar dari semua jenis senjata, baik senjata tajam ataupun tumpul, serta senjata atau mustika gaib yang dikirim atau dipakai oleh makhluk yang zolim. Bahkan lembu sekilan pun 1 jengkal tidak akan sampai. Khasiat dari Sa'efi Lahutiyah ini sangat banyak sekali, tidak ada yang dapat mengetahuinya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun beberapa khasiat yang lainnya yang dapat digunakan dengan Sa'efi Lahutiyah ini diantaranya. 1. Lunturkan kesaktian lawan, kebal senjata, susuk dari orang yang sombong. 2. Sembuhkan penyakit medis dan non-medis. 3. Dibukakan dengan mudah dalam meraih hikmah batin yang luas dan ilmu laduni. 4. Dapat membangkitkan tenaga dalam dan juga bangkitkan ilmu lembu sekilan.
5. Membuat pagar gaib untuk tempat tinggal atau rumah atau toko, tempat usaha. 6. Mengusir makhluk gaib, jin yang jahil, serta dapat memagari atau membentengi orang secara langsung dari serangan orang yang zalim. 7. Menetralisir tempat yang terkena kiriman ilmu dari orang yang zalim serta mengembalikan ilmu sihir tersebut pada pengirimnya. 8. Membantu menetralisir tempat, rumah, tanah yang angker. 9. Membebaskan benda gaib pusaka, melepaskan khodam jahat dari pusaka. 10. Dapat digunakan untuk menembus rahasia pintu kegaiban. 11. Radar gaib yang dapat mendeteksi sumber datangnya santet atau guna-guna dari makhluk yang zalim. 12. Mendeteksi penunggu khodam pusaka. 13. Mendeteksi makhluk gaib atau jin setan atau genruwo yang jahil, yang menempati suatu tempat. 14. Membangkitkan potensi diri yang terpendam. 15. Jika istiqomah di wirid, sangat cepat membuka mata batin dengan sangat tajam. 16. Dapat dipergunakan untuk mengisi keselamatan lahir dan batin SECRA mutlak. 17. Menjadikan benteng khusus serangan dari jin dan manusia yang zalim. 18. Dapat dijadikan secara otomatis melumpuhkan badan atau anggota tubuh musuh yang zalim seketika. 19. Istiqomahkan secara rutin maktubah sehingga dapat digunakan untuk menarik benda gaib. 20. Menjadikan ketentraman lahir batin dan pikiran bagi sang pengamalnya. 21. Dapat digunakan untuk pengobatan jarak jauh baik medis maupun non-medis. 22. Mengisi kekuatan pada seseorang secara langsung. 23. Dapat menghilang dari pandangan musuh yang zalim secara otomatis. 24. Pengobatan khusus untuk mengobati orang kena sihir, santet, teluh. 25. Mengusir MAHLUK gaib dan ditakuti MAHLUK gaib yang zalim. 26. Menangkal sihir dan ilmu orang zalim secara otomatis. 27. Melumpuhkan dan mencabut ilmu kesaktian orang zalim. 28. Memanggil dan mengumpulkan banyak sekali golongan jin. 29. Menjadikan sangat ditakuti oleh golongan iblis dan jin ifrit yang membangkang. 30. Dan juga masih banyak manfaat untuk dipergunakan dalam hal membantu kebaikan hanya dengan dikreasikan sesuai dengan niat hajat sang pengamal dengan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk penyelarasan awal lakukan selama 7 malam, dengan niat mengharap keridhaan serta berkahnya dari Saefi Lahutiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tata cara awal seperti berikut. Suci dari tempat dan pakaian 1. Istighfar 13 kali. 2. Tawasul. 3. Doa Jaljalut 13 kali. 4. Asma Saefi Lahutiyah 1313 kali. Jika sudah dilaksanakan selama 7 malam, silahkan praktekkan yang poin A di atas, untuk merasakan keilmuan sudah menyatu. Untuk selanjutnya, jika sudah diistiqomahkan hanya dibaca Saefi Lahutiyahnya saja sesuai hajat dan kepentingan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam perlindungan Allah, sukses terus dan sehat selalu beserta keluarga.